Paus Leo ke-14 memperlihatkan lambang kepausan dan motonya yang dengan jelas mencerminkan akar Agustiniannya dan nilai-nilai yang ia usung selama masa kepausannya, terutama persatuan atau unity dan persekutuan atau communion di dalam gereja. Marilah kita melihat lambang dan moto dari paus kita itu. Foto ini merupakan foto paus kita, Paus Leo ke-14, ketika pertama sekali tampil di depan publik pada tanggal 8 Mei 2025. Ini lambang kepausan paus kita, Paus Leo ke-14. Ya, ini. Dan di bawah ini merupakan moto beliau, ya. In ulo uno unum. Di dalam Dia yang satu, kita adalah satu. Di dalam Dia, ya, Dia itu adalah Kristus yang satu. Kita adalah satu. Nah, bagian ini disebut perisai semua ini, ya. Ini, ya, bentuknya ini perisai. Dibagi secara diagonal, ya. Kalau lihat, menjadi dua bagian, ya. Bagian di atas ini, warna latarnya itu, ya, warna biru dengan bunga lili putih. Nah, ini. Jadi bunga lili putih itu ini. Ya. Bagian bawah, ya, perisai memiliki latar belakang yang terang. Nah, ini, ya, lihat. Dan menampilkan gambar yang mengingatkan pada Ordo Santo Agustinus. Nah, ini gambar ini. Ya, kalau lihat, ya. Sebuah buku tertutup, ya, dengan hati yang ditusuk oleh panah. Ya, ini, ya, lihat. Nah, ini merupakan referensi langsung terhadap pengalaman konversi atau pertobatan Santo Agustinus sendiri, yang menggambarkan pertemuan pribadinya dengan firman Allah menggunakan frasa vulnerasti cor meum verbo tuo. Sekali lagi saya ulang, vulnerasti cor meum verbo tuo, yang berarti engkau telah menusuk hatiku dengan firman-Mu. Itu kata-kata dari Santo Agustinus sendiri. Bentuknya itu kalau lihat, ya, ini bentuk hati, ya, lalu ditusuk oleh panah, ya. Di atas buku, ya, pengakuan dari Santo Agustinus. Moto episkopal. Paus Leo ke-14 juga telah memilih moto episkopalnya yang merefleksikan tradisi Agustinian, in illo uno unum, yang berarti dalam Dia yang satu, kita adalah satu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kata Dia yang satu merujuk pada Kristus yang satu. Frasa ini diambil dari penjelasan Santo Agustinus mengenai Mazmur 127. Santo Agustinus menjelaskan bahwa meskipun kita orang Kristen banyak, tetapi dalam Kristus yang satu, kita adalah satu. Moto Paus Leo ke-14 ini merupakan moto yang ia pilih ketika diangkat menjadi uskup di keuskupan Chiclayo, Peru, oleh Paus Fransiskus pendahulunya yang sudah meninggal pada tanggal 21 April 2025 dan sudah dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, Italia pada tanggal 26 April 2025. Sekarang ada banyak orang yang berziarah ke Basilika Santa Maria Maggiore tersebut hingga saat ini, ya, banyak sekali para peziarah karena mereka mau melihat, ya, makam dari Bapak Paus Fransiskus yang sangat disenangi oleh banyak orang karena ajaran-ajarannya sangat sederhana dan juga sangat mendalam. Dalam wawancara pada tahun 2023 dengan Tiziana Campisi dari Vatican News, berita resmi Vatikan, Paus Leo ke-14
yang saat itu masih Monsignor Robert Francis Prevost, berbicara tentang makna motonya ini. Beliau menjelaskan motonya begini. Seperti yang dapat dilihat dari moto episkopal saya, kesatuan dan persekutuan benar-benar merupakan bagian dari karisma Ordo Santo Agustinus, dan juga dari cara bertindak dan berpikir saya, katanya. Saya percaya bahwa sangat penting mempromosikan komunio atau persekutuan dalam gereja, dan kita tahu bahwa persekutuan, partisipasi, dan misi adalah 3 kata kunci dari sinode. Oleh karena itu, sebagai seorang Agustinian, bagi saya, mempromosikan kesatuan dan persekutuan merupakan hal yang fundamental, hal yang sangat mendasar. Refleksi Santo Agustinus tentang Mazmur 127 menyoroti landasan teologis dari gagasan mempromosikan kesatuan dan persekutuan. Kristus, kepala dan tubuh adalah satu pribadi tunggal. Dan apa itu tubuh Kristus? Tubuh Kristus adalah gerejanya, tulis Agustinus. Santo Agustinus lalu menambahkan, meskipun kita orang Kristen banyak, tetapi dalam Kristus yang satu, kita adalah satu. In illo uno unum. Kita banyak dan kita satu. Karena kita bersatu dengannya, dengan Kristus. Dan jika kepala kita ada di surga, anggota-anggotanya akan mengikutinya ke surga. Wah, saudara-saudari yang terkasih, luar biasa Paus kita, Paus Leo ke-14. Ternyata beliau sudah lama memperjuangkan, mempromosikan, memajukan kesatuan dan persekutuan di dalam pelayanan beliau. Dan ini luar biasa. Marilah kita sungguh-sungguh juga mempromosikan kesatuan, persekutuan. Dan jangan pernah menabuh genderang perpecahan. Jangan. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membangun jembatan persaudaraan. Seperti yang diulang-ulang oleh Paus yang baru saja wafat, Paus Fransiskus. Kita harus berjuang membangun jembatan persaudaraan. Kita harus berjuang membangun jembatan perdamaian. Oleh karena itu, kita mesti punya relasi kepada siapapun. Kita tidak hanya membangun relasi dengan Tuhan Allah. Tidak. Tetapi kita juga membangun relasi dengan sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Dan sekaligus kita membangun sesama kepada mereka yang tidak kita kenal, yang jauh dari kita. Kita harus mampu bekerja sama dengan mereka. Maka kita mesti membangun relasi kepada siapapun tanpa membeda-bedakan mereka. Tetapi juga sekaligus kita harus berjuang mewartakan ajaran iman kita yang bersumber dari tradisi suci, dari kitab suci, dan magisterium gereja atau ajaran resmi gereja. Kita juga harus berjuang. Kan ada di dalam kitab hukum kanonik. Nanti silakan Anda baca seperti apa teksnya, secara khusus di dalam kanon 879 dari kitab hukum kanonik. Sudah sangat jelas di sana bahwa kita diminta menjadi saksi-saksi Kristus dengan kata-kata dan perbuatan. Jadi tidak hanya kata-kata tapi dengan perbuatan. Kita mewartakan iman kita, mewartakan ajaran kita, tetapi juga sekaligus membela ajaran iman kita, membela ajaran Yesus Kristus. Jadi tidak hanya sekadar mewartakan, tetapi juga membela. Membela dalam hari ini berarti kalau ada orang yang bertanya, lalu kita menjawab. Dalam kitab suci ada dasar bahwa kita mesti membela iman kita. Misalnya dalam 1 Petrus bab 3 ayat 15 ditegaskan demikian. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi
bertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi, kita tidak boleh membela iman kita sambil menghujat, mencaci maki orang. Tidak boleh seperti ini. Fokus kita adalah membela iman dan bukan merendahkan orang. Salah satu cara yang ampuh untuk membela iman adalah dengan menghidupi ajaran iman kita itu sendiri. Tuhan memberkati. Amin.